Lo udah tahu belum sih kalau sekarang itu waktu yang tepat buat beli Realme 12 Pro Plus 5G? Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Realme 12 Pro Plus 5G. Kalau melihat harganya sekarang, ini bakal jadi handphone yang worth it banget kalau menurut gue. Dan di video kali ini gue pengen ceritain nih pengalaman gue 2 bulan pakai Realme 12 Pro Plus 5G. Nah, buat lo yang penasaran sama handphonenya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Susah buat nolak kalau desain Realme 12 Pro Plus 5G ini emang bagus banget. Emang seperti yang kita tahu, kalau desain itu ya selera masing-masing. Tapi gue sama lo juga pasti setuju kan kalau desain Realme 12 Pro Plus 5G ini bagus. Maksudnya gini, di rentang harga 5-6 juta yang bener-bener mikirin desain itu ya salah satunya Realme 12 Pro Plus 5G ini. Kayak lo tahu kan, penampilan itu bisa menentukan hal yang akan terjadi berikutnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu, penampilan kita dinilai banget sama orang lain. Kalau kesan pertamanya udah bagus, pasti kedepannya juga kemungkinan besar bagus. Nah, desain dari Realme 12 Pro Plus 5G ini tuh ya paling nggak begitu analoginya. Material yang digunakan juga berasa premium banget. Untuk framenya ini memang masih pakai polikarbonat, tapi feel-nya itu berasa solid dan padat banget. Apalagi di bagian backdoor-nya yang dilapisin sama vegan leather kayak gini. Jujur, lo harus pegang langsung handphonenya buat tahu gimana bagusnya material yang digunakan. Bukannya gue lebay ya, tapi emang feel-nya itu ya semewah itu. Nah, yang mengejutkannya sekarang itu lo bisa ngedapetin Realme 12 Pro Plus 5G ini cuman kisaran 5,3 sampai 5,5 juta aja untuk varian RAM 8GB dengan internal storage 256GB. Sedangkan untuk varian RAM 12GB dengan internal storage 512GB kayak yang gua pegang sekarang, itu bisa lo dapetin di harga cuman 6,2 jutaan aja. Ini terpantau harganya turun sekitar 800 ribuan dari pertama kali handphonenya dirilis. Gimana? Murah kan? Harga tersebut gue bisa bilang murah karena dengan harga 5-6 jutaan, cuman Realme 12 Pro Plus 5G ini yang punya fitur lensa potret periskop yang bisa ngezoom sampai 120 kali. Sabar ya, jangan keburu nafsu pengen check out Realme 12 Pro Plus 5G. Gue ceritain dulu kemampuan kamera dari handphone ini. Di atas kertas, Realme 12 Pro Plus 5G ini punya setup triple kamera dan semua kameranya ini berguna banget. Lensa utamanya punya resolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890 yang udah punya fitur OIS pastinya. Lensa ini punya area bidik dengan lebar 84 derajat, bukaan f1.8 dan sudah menggunakan lensa 6P. Lensa kedua merupakan lensa ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel dengan luas area bidik ada di 112 derajat dan punya bukaan f2.2 dengan menggunakan lensa 5P. Dan lensa ketiga adalah lensa potret periskop OmniVision dengan resolusi 64 megapiksel, sudah mendukung OIS dan punya sensor dengan ukuran setengah inci serta punya bukaan f2.8 dengan menggunakan lensa 4P. Untuk kamera depannya punya setup single selfie kamera dengan resolusi 32 megapiksel dengan luas area bidik ada di 90 derajat dengan bukaan f2.4 dengan menggunakan lensa 5P. Asli, gue suka banget sama kualitas foto dari Realme 12 Pro Plus 5G ini. Gue sering bilang kan sama lo kalau gue itu bukan orang yang jago fotografi atau ngerti tentang fotografi. Taunya ambil foto ya tinggal posting. Nah, semua lensa di Realme 12 Pro Plus 5G ini tuh kepake semua. Emang iya sih, hasil fotonya itu kelihatan kalau emang ada processing di sana. Tapi siapa peduli kalau hasilnya itu udah bagus. Lo nggak mau repot juga kan kalau abis ambil foto terus harus ngedit sana sini dulu sebelum diposting. Nah, udah cocok banget deh lo pakai Realme 12 Pro Plus 5G. Oh ya, untuk lensa periskopnya emang sih keterangannya bisa zoom sampai 120 kali. Tapi itu cuman digital aja ya. Saran gue sih maksimal pakai 3 kali aja buat foto potretnya. Karena hasilnya tuh jadi creamy banget. Sedangkan buat zoom yang jauh, saran gue sih mending buat alat bantu ngeliat aja. Kayak misalnya pas mau lihat menu pas lagi antri makanan. Untuk perekaman videonya, kamera belakang bisa rekam hingga 4K 30fps atau 1080p 60fps. Sedangkan untuk kamera depannya mentok cuman di 1080p 30fps aja. Dan berikut sampel video dari Realme 12 Pro Plus 5G. Satu baris ya, satu baris.
Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Realme 12 Pro Plus 5G. Ini direkam di resolusi tertingginya dia ada di 1080p 30fps dan jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 70-80 cm. Dan ya, gue berasa ganteng banget ini di kamera depan Realme 12 Pro Plus 5G ini. Entah kenapa kayak muka gue kayak dikurusin, muka gue kayak dialusin, badan gue nggak gendut banget, terus dia juga bisa mengcapture bagian background itu dengan cukup baik ya. Menurut gue ini udah sangat-sangat mumpuni kamera depannya kalau mau dipakai buat vlogging seperti ini misalkan ya teman-teman, dengan kondisi mode statis yang seperti ini ya. Ini handphonenya gue taruh yang ada di jarak kurang lebih ada di sekitaran 70 cm nih teman-teman. Dan ya harusnya pickup suaranya ya seperti yang bisa lo denger juga di sini. Dan yang kerennya lagi di sini ya teman-teman, untuk kamera depannya pada saat dia ngerekam seperti ini, dia bisa dirubah ya, mau 1 kali atau 0,8 kali kayak gini ya. Ini sekarang dia pakai mode yang 0,8 kali nih teman-teman ya. Jadi dia lebih lebar, bisa lebih mengcapture keseluruhan yang bisa dilihat gitu ya. Dia lebih lebar gitu intinya untuk yang 0,8 kali. Dan oke, gue suka kamera depannya karena terlihat sangat-sangat ya, walaupun ini dipoles ya teman-teman, tapi gue suka gitu loh. Banyak banget orang di luar sana ya memang suka pakai filter karena terlihat bagus, ini skin tone-nya enak dilihatnya ya, walaupun ini sih pencahayaannya emang pencahayaan yang proper ya teman-teman. Ada lampu di sana, ada lampu di sana, jendela juga gue buka ya, benar-benar nih pencahayaannya proper. Tapi yang jelas ini intinya gue suka sama kamera depan dari Realme 12 Pro Plus 5G, meskipun cukup disayangkan kenapa gitu dia pakai yang 30 fps aja gitu ya, kenapa nggak dibikin yang 60 fps. Gua pikir Realme 12 Pro Plus 5G ini cuma unggul di masalah desain dan kamera aja, tapi ternyata buat urusan performa juga nggak dicuekin gitu aja. Realme 12 Pro Plus 5G ini ditenagai prosesor Snapdragon 7S Gen 2 yang punya 8 inti prosesor dengan clock speed maksimal ada di 2,4 GHz yang terbagi menjadi 2 cluster, yaitu 4 kali 2,4 GHz Cortex A78 dan 4 kali 1,9 GHz Cortex A55 untuk efisiensi dayanya. Serta dia menggunakan fabrikasi 4 nanometer dan menggunakan GPU Adreno 710. Dan CPU tersebut berhasil mendapatkan skor Antutu sebesar 660 ribuan poin dengan kestabilan sampai dengan 99%. Asli, ini salah satu prosesor paling stabil yang pernah gue cobain. Untuk RAM menggunakan 12GB LPDDR4X dual channel dengan speed maksimal di 3200 MHz. Sedangkan untuk internal storage-nya 512GB menggunakan UFS seri 3 dengan skor speed baca tulis kayak yang bisa lo lihat sekarang. Terus gimana performa main gamenya? Berhubung gue udah buatin video full test main game di Realme 12 Pro Plus 5G ini, jadi mending lo langsung ke sana aja. Linknya gue taruh di pojok kanan atas ya. Kalau ngomongin soal layar, gue adalah tipe orang yang kurang suka sama bentukan layar yang melengkung. Sejujurnya bukan karena visual atau kualitasnya, tapi lebih ke susah nyari tempered glass. Tapi gue harus akuin juga kalau layar dari Realme 12 Pro Plus 5G ini bagus. Ukurannya 6,7 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dengan panel yang digunakan adalah AMOLED. Untuk kualitas warna yang dihasilkan, gue nggak ada keluhan sama sekali. Asli, ini layarnya bagus banget. Abis ngomongin layarnya, sekarang gue mau bahas tentang speakernya. Jadi Realme 12 Pro Plus 5G ini sekarang udah dibekali dual stereo speaker yang output suaranya lumayan bagus. Belum yang nyaring dan ngebas banget, tapi dengan adanya dual stereo speaker, menurut gue udah jadi nilai tambah di handphone ini. Dan berikut sampel suara dari Realme 12 Pro Plus 5G. Let's take it slow.
Nah, jadi Sabtu kemarin, Realme 12 Pro Plus 5G ini gue ajak buat nonton soundcheck NCT di GBK. Gue nggak berharap banyak kalau baterainya itu bakal bisa tahan seharian. Tapi yang mengejutkannya, handphone ini bisa tahan seharian. Padahal itu sering banget gue pakai buat foto-foto dan ambil video. Sesekali dipakai buat WhatsApp dan browsing juga. Intinya aman banget, baterainya buat dipakai seharian. Chargernya juga gede, ada di 67 watt. Untuk durasi ngecasnya jujur emang gue nggak yang seperhatian itu. Tapi seingat gue dengan kapasitas baterai 5000 mAh dari sekitar 20-90% butuh waktu kurang lebih 50 menitan aja. Yang nggak kalah penting ada di handphone ini tuh adalah NFC-nya. Ini bukan cuma sekedar NFC yang bisa dipakai buat bayar tol dan parkiran ya. Tapi NFC di Realme 12 Pro Plus 5G ini merupakan NFC multifungsi yang bisa lo pakai buat copy access card dan beberapa hal lainnya yang bisa memudahkan lo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan gue buat handphone ini dengan harganya sekarang yang cuma 5 jutaan kecil, fix ini jadi handphone dengan performa kamera paling gue rekomendasikan. Gak lain gak bukan karena dia punya kemampuan kamera periskop. Bahkan pas kemarin diajak buat nonton soundcheck NCT, teman-teman gue tuh pada iri. Tahu gitu gue beli handphone ini aja ya, harganya cuma 5 jutaan tapi bisa ngalahin kamera handphone buah-buahan. Nah, itu kata mereka. Handling handphone ini juga nyaman, layarnya bagus, ngecasnya cepet dan yang pasti harganya terjangkau untuk sekarang. Jujur gue belum nemu keluhan di handphone ini selama 2 bulan pemakaian dan semoga kedepannya akan terus begitu. Nah, buat lo yang mau beli, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Realme 12 Pro Plus 5G. Gimana nih menurut lo? Bagus atau enggak? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Realme 12 Pro Plus 5G. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!